Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, kami dari kelompok 4 Praktikum Dasar Perlindungan Hutan dari kelas Manajemen Hutan 5. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tugas dari Praktikum Dasar Perlindungan Hutan dengan judul Identifikasi Kerusakan pada Tumbuhan Akibat Herbisida atau Pestisida. Adapun anggota dari kelompok ini terdiri dari Muhammad Fauzi Hasibuan, Elsa Monika Panggiangan, Suryani Namarbun, Novi Lilis Tondang, Jevanya Sihombing, dan Bukit Hendriko Sinaga. Langsung saja kita memasuki rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada video ini, apa itu herbisida dan apa manfaat penggunaan herbisida dalam pengendalian gulma. Yang kedua, bagaimana pestisida atau herbisida dapat merusak tumbuhan atau tanaman utama. Yang ketiga, apa saja upaya untuk mengurangi penggunaan herbisida atau pestisida dalam membasmi hama atau gulma. Adapun tujuan dari makalah ini, 1. Untuk mengetahui apa itu herbisida dan apa manfaat penggunaan herbisida dalam pengendalian gulma. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pestisida atau herbisida dapat merusak tumbuhan atau tanaman utama. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan herbisida atau pestisida dalam membasmi hama atau gulma. Adapun tujuan dan definisi dari herbisida, herbisida berasal dari senyawa kimia organik maupun anorganik atau berasal dari metabolit hasil ekstraksi dari suatu organisme. Herbisida sendiri bersifat racun terhadap gulma atau tumbuhan pengganggu, juga terhadap tanaman. Herbisida yang diaplikasikan dengan dosis tinggi akan mematikan seluruh bagian tumbuhan. Namun, pada dosis yang lebih rendah, herbisida akan membunuh tumbuhan tertentu dan tidak akan merusak tumbuhan yang lainnya. Herbisida merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan tumbuhan mematikan. Kerusakan yang berasal dari faktor tidak hidup atau faktor tumbuh dan antaranya faktor iklim, curah hujan, dan tanah. Selain faktor tersebut, terdapat pula faktor turunannya di antaranya penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Kerusakan abiotik bersifat tidak menular dikarenakan berasal dari makhluk hidup. Hanya saja frekuensi kerusakan yang ditimbulkannya dapat terjadi dalam skala besar atau di lingkungan tanaman yang mengalami kerusakannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman budidaya adalah keberadaan gulma dan hama yang mengganggu pertumbuhan tumbuhan utama sehingga perlu dilakukan pengendalian. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan gulma antara lain adalah secara preventif, mekanis, fisik, untuk teknis, dan secara kimiawi. Pengendalian gulma secara kimiawi adalah pengendalian gulma dengan pemberian zat-zat kimia tertentu pada gulma yang dimana zat-zat tersebut bersifat racun atau toksik yang dapat merusak jaringan tanaman atau gulma. Bahan kimiawi yang digunakan untuk mengendalikan gulma sering disebut dengan istilah herbisida. Dalam penggunaan herbisida ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan, di antaranya dosis penggunaan dan jenis gulma yang ada. Herbisida dan pengklasifikasiannya. Herbisida merupakan salah satu bahan kimia yang sering digunakan oleh para petani untuk mematikan tanaman pengganggu. Berdasarkan waktu aplikasinya, ada 3 kelompok herbisida, yakni A. Herbisida pratanam atau pre-planting, ialah herbisida yang diaplikasikan kepada gulma yang sudah tumbuh sebelum tanam. Jenis herbisida ini biasanya digunakan untuk mendukung sistem olah tanah, konservasi, tanpa olah tanah, dan olah tanah minimum. B. Herbisida pratumbuh atau pre-emergens, ialah herbisida yang digunakan pada area tanam sebelum gulma dan tanaman berkecambah atau pada area di mana tanaman sudah berkecambah tetapi gulma belum muncul. C. Herbisida pasca tumbuh atau post-emergens, ialah herbisida yang diaplikasikan pada area pertanaman di mana baik gulma maupun tanaman telah tumbuh secara bersama-sama. Untuk ketiga ini, herbisida yang sering digunakan ialah herbisida yang bersifat selektif. Artinya herbisida yang digunakan harus jenis herbisida yang hanya membasmi gulma secara selektif, tidak berbahaya, atau tidak mematikan tanaman padi. Bahaya dan manfaat herbisida. Banyak pengalaman yang sudah menggunakan herbisida pada tanaman dalam membasmi gulma.
Adapun dari pengalaman tersebut terdapat keuntungan dan kerugian yang disebabkan oleh penggunaan herbisida. Adapun keuntungan dalam penggunaan herbisida adalah yang pertama, petani dapat menghemat biaya, waktu, dan juga tenaga kerja. Yang kedua, pengendalian gulma dapat lebih efektif dan juga efisien. Yang ketiga, area pertanaman dapat diperluas. Yang keempat, penggunaan herbisida memiliki fleksibilitas yang tinggi. Di samping dari keuntungan tersebut, terdapat kerugian yang disebabkan oleh penggunaan herbisida. Adapun kerugian yang disebabkan adalah yang pertama, herbisida merupakan zat kimia berbahaya yang dapat merusak atau mematikan tanaman. Yang kedua, herbisida dapat mempengaruhi proses fisiologis pada hewan. Yang ketiga, terdapat gangguan kesehatan terhadap pekerja yang menyemprotkannya. Dan yang terakhir, tercemarnya lingkungan atau memiliki efek jangka panjang akibat penggunaan herbisida yang secara terus-menerus. Dapat merusak tumbuhan atau tanaman utama. Herbisida menginduksi banyak perubahan dalam pertumbuhan tanaman dan strukturnya. Perubahan ini berkisar dari hanya menghambat pertumbuhan, penyimpanan secara morfologi yang dapat mempengaruhi seluruh tanaman, atau hanya mengubah organ-organ tertentu saja. Efeknya dapat bervariasi dari spesies ke spesies. Herbisida sendiri telah ditunjuk untuk mengubah pembelahan sel, pembesaran sel dan diferensiasi jaringan, dan kerusakan jaringan. Perubahan ini meliputi hambatan pertumbuhan, efek formatif, klorosis daun, nekrosis, dan pembentukan kultikula berkurang, serta organel dan modifikasi membran. Penghambatan pertumbuhan pada umumnya untuk semua herbisida, namun dengan tindakan kontak cepat membunuh jaringan sebelum penghambatan pertumbuhan dapat diamati. Bahkan itu yang awalnya merangsang pertumbuhan pada akhirnya menghambat pertumbuhan sebelum kematian. Hambatan pertumbuhan mungkin agak langsung di alam ketika disebabkan oleh gangguan pembelahan sel atau pembesaran sel, atau tidak langsung ketika disebabkan oleh kekurangan substrat metabolik untuk pertumbuhan, seperti dengan inhibitor fotosintesis. Pembelahan sel atau mitosis telah dilaporkan dihambat oleh banyak herbisida. Efeknya dapat digambarkan sebagai penyimpangan mitosis termasuk sel-sel multinukleat yang sering dengan kelainan subnormal. Vakuola dewasa sebelum waktunya mungkin disertai dengan pembesaran sel. Di dalam kebanyakan kasus yang dimana pada saat pembelahan sel terhambat, sel-sel yang terlibat menjadi lebih besar dari ukuran normal yang sebelumnya. Selain diferensiasi jaringan yang dibawa oleh pembelahan sel yang abnormal, dan pada saat terjadi pembesaran herbisida tertentu mengganggu diferensiasi xilem pada batang. Hal ini menyebabkan lemah rapuh pada batang serta kerusakan. Dan ini telah diamati pada batang beberapa spesies pedaunan lebar dekat permukaan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif penggunaan herbisida atau pestisida dalam membasmi hama atau gulma. Penggunaan herbisida dewasa ini telah menimbulkan banyak dampak negatif. Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif penggunaan herbisida adalah dengan pengaplikasian herbisida harus sesuai dengan 4 tepat, yakni tepat sasaran, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara pengaplikasiannya. Dan diupayakan dalam pengendalian gulma sebaiknya lebih mengedepankan pengendalian dengan cara preventif, fisik atau mekanis dan biologis. Untuk penutupnya, herbisida merupakan salah satu bahan kimia yang sering digunakan oleh para petani untuk mematikan tanaman pengganggu. Herbisida dapat masuk ke dalam jaringan tumbuhan selain melalui penyerapan oleh akar tanaman, juga dapat melalui penetrasi stomata. Selain memiliki manfaat yang sudah disebutkan, herbisida juga memiliki risiko, yaitu diantaranya dapat merusak atau mematikan tanaman yang bukan sasaran, merusak struktur dan sifat fisik tanah, mengurangi bahan organik dan kandungan humus tanah, dapat mempengaruhi proses fisiologi bagi hewan, keracunan pada hewan peliharaan, gangguan kesehatan, keracunan bagi tenaga penyemprot. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Kami minta maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.